Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Kali ini kita akan belajar mengenai fisika listrik dinamis yang bagian kedua, yaitu tentang rangkaian resistor. Oke. Nah, di sini resistor itu bisa dirangkai dengan dua cara ya. Pertama, rangkaian seri, dan juga yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, di rangkaian seri ya, bentuknya itu kurang lebih kayak gini ya. Pokoknya dia tidak terjadi cabang, dia terjadi di satu kawat aja ya, tidak ada cabang, dia lurus ya. Rangkaian seri itu cara mencari hambatannya R1 tambah R2 tambah R3 ya. Lalu ada catatan penting di rangkaian seri ya, di mana kuat arus atau I yang mengalir pada setiap resistor itu nilainya sama ya. Lalu pada rangkaian paralel yang bentuknya seperti ini ya, dia menunjukkan di sini ada cabang. Di situ dia mengapa disebut rangkaian paralel. Ini ada R1, R2, R3, dengan mana cara mencarinya adalah dengan 1 per R paralel. Ya, nanti tinggal samain penyebut, dijumlahin, jangan lupa untuk dikembalikan. R paralel sama dengan, ya biasanya beberapa orang tuh lupa, dia dibalikin ya. Cuma semoga itu tidak terjadi pada kalian. Oke. Ya. Nah, pada rangkaian paralel itu ada perbedaannya dengan seri selain bentuknya, yaitu tegangannya ya, V ini pada tiap hambatan tuh nilainya sama. Ya. Jadi kalau di rangkaian seri, I yang mengalir di sini besarnya sama semua. Ya. Seperti hukum Kirchhoff yang tadi kita pelajari juga ya. Seperti hukum Kirchhoff yang di bagian pertama kita sudah belajar ya, kuat arus kalau misalnya tidak ada cabang ya, ini kan arusnya masuk segini aja, jadi besarnya pasti sama. Lalu di rangkaian paralel ya, itu besar tegangannya yang sama, kuat arus belum tentu karena kan dia nyebar gini, nanti tergantung sama resistor yang ada di sini. Oke, ya kita mulai ke bagian contoh soal ya. Yuk kita mulai ke bagian contoh soal. Pada soal pertama ini ada diberitahu ya, ada resistor R1 dan R2 ya, 3 ohm dan 4 ohm yang disusun secara paralel lalu dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir di R1 dan R2. Berdasarkan rangkaian paralel ini, tegangan itu kan besarnya sama di R1 dan juga di R2. Jadi kita bisa langsung cari di sini V1 sama dengan I1 kali R1. Jadi di sini 12 volt ya sama dengan I1 itu yang kita cari, R1-nya besarnya 3. Jadi I1 sama dengan 4 ampere. Oke. Lalu untuk yang kedua V2 sama dengan I2 kali R2. Jadi di sini juga tegangannya sama ya, 12. Berarti I2 dikali R2-nya besarnya 4. Jadi dapat I2 besarnya adalah 3 ampere. Ya, di nomor 2 ini bentuknya itu seperti ini rangkaiannya. Ya, boleh dibilang ini adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Yuk kita baca soalnya. Hambatan total rangkaian. Oke, kita cari dulu ya hambatan yang di sininya dulu nih. Biasanya kita cari yang paralel dulu untuk dikerjakan. Oke, hambatan total rangkaian. Nah, ini kita cara mencarinya itu pertama kita buat yang ini dulu ya. Secara paralel berarti ini ya. Oke, yuk. Jadi yang di AB itu 1 per R, saya anggap itu R paralel 1 ya, 1/8 tambah 1 per 16 tambah 1 per 16. Lalu kita samakan penyebut. Jadi di sini samain penyebut jadi 16, ini 2 tambah 1 tambah 1 dapat 4 per 16. Oke. Nah, lalu kita cari R paralel ini. Ya jangan lupa ya, ini 1 per. Nah sekarang kita harus balikin R paralelnya ke atas. Nah kalau misalnya kita balikin, berarti ini juga kita putar ya.
Jadi 16/4 atau 4 ohm. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah lakukan perhitungan paralelnya begini, berarti rangkaiannya, gambarnya kurang lebih akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Yang ini udah bergabung di sini ya, menjadi 4 ohm. Lalu sini ada 8 ohm dan ini ada 12 ohm. Oke. Lalu kita buat lagi yang sini. Ya. Berarti ini kan tidak ada cabang di sini. Berarti ini namanya rangkaian seri. Kita cari rangkaian serinya. R-nya berarti menjadi 4 tambah 8. Ya, kalau seri hanya tinggal tambahin aja. Nah, setelah kita hitung rangkaiannya, ya, rangkaian serinya, berarti gambarnya akan berubah lagi. Ya, jadi di sini ada 12 ohm, 12 ohm. Oke. Nah, ini berarti rangkaian paralel ya, karena ada cabang di sini. Jadi kita hitung lagi 1/R paralel yang bagian kedua ya. 1/12 tambah 1/12. Jadi ini 2/12. Oke, berarti rangkaian paralel 2 ini besar hambatannya adalah 6 ohm. Di mana rangkaian paralel kedua ini menandakan bahwa dia adalah hambatan total di rangkaian ini, karena sudah tidak ada lagi hambatan yang perlu dihitung lagi. Oke, itu yang A. Oke, lanjut lagi ke yang B. Tegangan total rangkaian. Nah, tegangan total rangkaian kita harus mengingat rumus yang di part pertama ya, dimana di situ ada V dengan I kali R. Ya, kalau misalnya diminta tegangan total rangkaian, berarti I yang di sini harus I total. Bagaimana sih I totalnya? Ya, ini adalah arus totalnya, karena boleh dibilang arus total di sini dia masuk ini pecah. Berarti kan awal-awal dia totalnya 4. Ya. Jadi di sini 4 dikali R paralel yang tadi atau R totalnya yaitu 6. Dapat tegangan totalnya sekarang adalah 24 volt. Oke. Sekarang yang C. Tegangan dan kuat arus di 12 ohm. Berarti yang di sini ya. Nah, tegangan dan kuat arus di 12 ohm ini berarti kurang lebih dia seperti yang di sini nih gambarnya. Ya kan, posisi 12 ohm ini sebenarnya ada di sini, di bawah sini. Dan ini rangkaian apa? Paralel. Kalau rangkaian paralel ya, seperti di soal nomor 1 itu besar tegangannya sama. Berarti besar tegangan di sini adalah ya ini 24 volt. Oke. Jadi untuk tegangan di 12 ohm ini adalah 24 volt. Oke. Dan kuat arusnya bagaimana? Ya udah kita hitung lagi dengan cara V dengan I kali R. Ya, jadi di sini 24 sama dengan I dikali 12. Jadi dapatlah I besarnya 2 ampere. Oke. Nah, ini udah dapat. Sekarang ke bagian D. Tegangan antara A dan B. Di sini ya, tegangan antara A dan B itu yang di sini. Ya. Berarti ini gambar kalau misalnya kita tarik ke bawah ini, berarti gambarannya kurang lebih di sini nih. Lalu kalau setelah dari sini dia kemari kan. Nah, berarti yang AB itu sebelumnya ada di sini posisinya. Berarti tegangan di sini totalnya tadi berapa? Ya, 24 volt ya. Jadi tegangan di sini 24 volt. Arus yang di atas ini berapa? Kalau misalnya berdasarkan hukum Kirchhoff pertama, kalau di sininya 4 ampere dan berdasarkan yang C, arus yang di bawah sini 2 ampere, maka yang di atas ini juga 2 ampere ya. Karena masuk 4 ya, pecah sini 2, berarti atas juga 2. Oke. Nah, berarti kuat arus yang mengalir di sini ini 2 ya, 2 ampere. Lalu yang ditanya adalah tegangan antara A dan B. A dan B itu kan tadi saya bilang ada di sini nih. Arusnya di sini 2 kan tadi. Ini 2 ampere. Ini 2 ampere berarti kan? Ya. Berarti tinggal cari aja VAB di sini. Berarti
Berarti VAB besarnya adalah I dikali R di AB. VAB-nya adalah 2 dikali 4, yaitu 8 volt. Oke. Nah, itu contoh cara kerjanya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam proses belajar dan memahami tentang listrik dinamis. Berikut nanti akan ada soal latihan lagi. Kalian bisa coba mengerjakan, dan untuk jawabannya nanti bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Oke. Oke, sekian materi untuk bagian part 2 ini. Semoga bisa membantu kalian dalam lebih memahami untuk rangkaian listrik secara seri dan paralel. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like untuk video ini ya. Oke, dadah, selamat belajar.